baik, saya Lukman Hakim. Di sini saya akan menjelaskan lantai 1 Museum Nasional atau Museum Gajah. Jadi di lantai 1 itu ada apa aja sih di sini? Yang pertama yaitu kita disambut dengan lobi atau ruang orientasi, kemudian langsung di sini ada galeri manusia dan lingkungan. Nah, area ini terbagi ke beberapa subtema yang disusun kronologis dan tematik dari biologi atau geomorfologi hingga manusia prasejarah dan perubahan lingkungan. Nah, geomorfologi dan paleogeografi yaitu penjelasan tentang perubahan muka tanah atau laut atau rekonstruksi lingkungan purba, yaitu menggambarkan bagaimana pulau-pulau Nusantara berubah dari zaman ke zaman. Kemudian manusia purba atau hominin. Di sini ada replika atau aktual fosil, cetakan tengkorak atau tampilan Java man type atau Homo erectus, dan materi penjelasan tentang garis keturunan manusia di Nusantara. Area ini menampilkan tengkorak, model tengkorak, dan ilustrasi rekonstruksi wajah atau tubuh serta keterangan taksonomi dan usia kemauan. Kemudian di sini ada kehidupan gua dan teknologi batu, yaitu ada koleksi alat batu seperti hand axe, flakus, retopute, retouch tools, ilustrasi atau pohon teknologi, dan diorama yang memperagakan teknik berburu, meramu, dan kehidupan berbasis gua. Dan sini ada juga fauna dan fosil fauna purba, yaitu fragmen fosil hewan yang pernah hidup di wilayah Nusantara. Contohnya itu ada gading atau fragmen gajah, Pleistosen atau fosil mamalia besar atau laut, tergantung koleksi yang dipamerkan saat itu. Kemudian juga di sini akhir masa prasejarah, yaitu perubahan menuju bercocok tanam, menjadi keramik awal, kompleks pemakaman megalitik, dan artefak pemakaman atau peralatan kehidupan akhir zaman batu ke perunggu. Kemudian di sini menandai transisi ke zaman peradaban. Dan lanjut sini ada ruang-ruang kecil atau display case. Banyak benda diletakkan dalam kabinet kaca bertanda atau label yang berisi deskripsi, lokasi temuan, dan perkiraan umur, serta papan interpretasi bahasa Indonesia, sering ada bahasa Inggris. Nah, kemudian juga ada juga panel foto, peta temuan arkeologi, dan kadang layar video singkat atau proyeksi yang menerangkan teknik ekskavasi dan konteks arkeologis. Berikutnya ada ruangan, mana di ruangan ini tadi diperlihatkan tentang masa Islam, itu sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Di sini kita menemukan koleksi benda-benda peninggalan pengaruh Islam, di mana ada naskah kuno, keris, dan benda-benda lainnya. Di sini juga terdapat kerajaan pada zaman pada masa lampau. Ada seperti Samudra Pasai, Demak, di mataram Islam. Memperkenalkan sistem pemerintahan, seni, arsitektur masjid, hingga seni kaligrafi. Kali ini museum menampilkan koleksi keramik, pedang, pakaian adat yang memperlihatkan akulturasi budaya Islam dengan tradisi lokal. Dan juga di depan ruangan ini terdapat peninggalan koran-koran dan buku-buku yang bernuansa Islam. Termasuk juga ada buku tentang Kekaisaran Ottoman. Lalu kita masuk ke masa kolonial, yaitu masa ketika bangsa Eropa datang ke Nusantara. Nah, di sini tuh kita bisa melihat koleksi seperti meriam, peta jalur pelayaran, serta benda-benda VOC. Pada masa ini dimulai dari kedatangan Portugis, Belanda, hingga Inggris yang mendirikan benteng dan monopoli dagang. Nah, periode kolonial ini berpengaruh besar pada ekonomi, politik, dan juga budaya Nusantara. Di museum ini kita juga bisa melihat simbol-simbol perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Yang terakhir adalah masa pergerakan nasional dan kemerdekaan. Kita bisa melihat koleksi foto tokoh pergerakan, surat kabar pahlawan, hingga benda-benda bersejarah yang digunakan saat proklamasi kemerdekaan. Masa ini menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia mulai sadar kebangsaannya, membentuk organisasi modern seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Puncaknya, kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Itulah tadi
periodisasi sejarah Indonesia yang bisa kita jelajahi di Museum Nasional Indonesia, mulai dari prasejarah, Hindu-Buddha, Islam, kolonial, sampai kemerdekaan. Semoga kunjungan ini bikin kita semakin cinta sama sejarah bangsa kita. Terima kasih teman-teman.